Jangan main-main, jangan main. 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vini Alfionita dengan NIM A221220773. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin, sistem indera, pendengaran dan penglihatan, sistem indera penciuman, pengecap dan peraba, serta sistem reproduksi. Baik, yang pertama, apa sih itu sistem endokrin? Nah, sistem endokrin adalah sistem pengaturan dalam tubuh manusia yang terdiri dari kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon dan mengatur berbagai fungsi tubuh. Nah, hormon yang dihasilkan kelenjar endokrin tadi kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah dan bekerja pada target tertentu di seluruh tubuh untuk mengatur proses metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan respon terhadap stres. Lalu ada kelenjar utama dalam sistem endokrin yang meliputi kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, kelenjar hipofisis, kelenjar pankreas, kelenjar ovarium pada wanita, dan kelenjar testis pada pria. Selanjutnya ada gangguan dalam sistem endokrin yang bisa menyebabkan berbagai kondisi medis seperti diabetes, gangguan tiroid, sindrom Cushing, dan gangguan reproduksi. Nah, selanjutnya ada sistem indera penglihatan dan sistem pendengaran. Sistem indera penglihatan sendiri adalah proses kompleks di mana organisme menerima, menginterpretasikan, dan memproses informasi visual dari lingkungan sekitarnya. Sistem penglihatan melibatkan proses seperti akomodasi atau penyesuaian fokus mata, persepsi warna, deteksi gerakan, dan pengenalan bentuk. Lalu, apa sih itu sistem pendengaran? Nah, sistem pendengaran sama seperti sistem penglihatan. Ia adalah proses kompleks di mana organisme menerima, menginterpretasikan, dan memproses informasi suara dari lingkungannya. Proses pendengaran dimulai ketika gelombang suara masuk melalui telinga dan mencapai gendang telinga yang bergetar sejalan dengan gelombang suara. Telinga memiliki 4 komponen utama, yaitu telinga luar atau auricle atau pinna, dan telinga dalam atau kokela, dan telinga tengah atau timpanica fitik, dan sistem vestibular atau vestibular system. Lalu ada sistem indera, pengecap, penciuman, dan peraba. Nah, sistem pengecap sendiri atau sistem perasa adalah kemampuan organisme untuk mendeteksi dan memproses sensasi rasa dari makanan dan minuman. Proses pengecap sendiri dimulai ketika zat kimia dari makanan atau minuman masuk ke mulut dan berinteraksi dengan reseptor rasa di lidah, langit-langit, dan mulut. Kemudian sistem penciuman. Nah, sistem penciuman atau sistem olfaktori adalah kemampuan organisme untuk mendeteksi dan memproses bau dan aroma dari lingkungan sekitarnya. Sistem penciuman ini bisa mempengaruhi selera makan, perilaku sosial kita, dan respon emosional dalam diri. Lalu ada sistem peraba. Sistem peraba atau sistem somatosensory adalah sistem sensorik yang memungkinkan organisme untuk merasakan sentuhan, tekanan suhu, dan rasa sakit di kulit dan jaringan tubuh lainnya. Nah, sistem peraba juga memainkan peran penting dalam kondisi gerakan, tubuh, respon refleks, dan perlindungan terhadap bahaya fisik. Dan yang terakhir adalah sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini adalah sistem fisiologis yang memungkinkan organisme untuk berkembang biak dan mempertahankan kelangsungan spesies. Sistem reproduksi terdiri dari organ dan struktur yang berperan dalam produksi sel, reproduksi atau sperma pada pria dan sel telur pada wanita, penyatuan sel reproduksi untuk pembuahan dan perkembangan embrio menjadi individu baru. Pada pria, sistem reproduksi meliputi testis yang menghasilkan sperma, saluran reproduksi seperti vas deferens, dan organ eksternal seperti penis. Sedangkan pada wanita, sistem reproduksi meliputi ovarium yang menghasilkan sel telur, saluran reproduksi seperti tuba falopi dan rahim, serta organ eksternal seperti vagina. Lalu, apa sih oogenesis dan spermatogenesis? Nah, oogenesis sendiri adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita.
Proses ini dimulai sejak wanita lahir, di mana sel telur diproduksi melalui serangkaian tahapan yang kompleks dalam ovarium. Lalu, spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma pada pria. Nah, proses ini terjadi di dalam testis, di mana sel-sel germinal atau spermatogonia berkembang menjadi spermatozoa yang matang melalui serangkaian tahapan pembelahan sel yang kompleks. Dan yang terakhir ada 3 cara perkembangan dan kelahiran keturunannya, yaitu ovipar, vivipar, dan ovivivipar. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai keempat materi tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.